Ngapain sih kamu mau di TPM itu? Ngapain mau buang-buang waktu kamu, buang-buang masa muda kamu di situ? Sedangkan kalau kamu mau kerja kan sebenarnya lebih ini untuk membantu keluarga, karena untuk kondisi keluarga saya juga menengah ke bawah ya, maksudnya gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman Inong Talk. Ketemu lagi kita di channel yang selalu menginspirasi dan memotivasi teman-teman perempuan yang di luar sana ya. Nah, hari ini kita bintang tamu kita hari ini sosok perempuan yang masih sangat muda tapi sudah mengandungi berbagai macam prestasi. Salah satunya yaitu sebagai penerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai perempuan pemudi inovatif ya, pemudi inovatif, dan dia juga salah satu penerima beasiswa sarjana full funded dari Yayasan Alam Aksara. Nah, tapi hari ini kita lebih menarik ya untuk kupas perjalanan kamu sampai meraih beberapa penghargaan itu ya. Ya, kita sapa dulu Ibu Novi atau Rahmi? Nova atau Rahmi? Susah karena udah masuk di mindset saya itu nama kamu Novi, bukan Nova. Jadi kayak untuk nyapa jadi Nova itu kayak apa ya, harus mikir ulang gitu. Kan ini kamu masih muda, kita manggilnya Ibu apa deh ini? Kita panggil Ibu Nova aja ya, karena kan gubernur kita saat ini kan Pak Nova. Jadi Ibu Nova aja ya. Boleh. Apa kabarnya Nova hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ini di sekolah kayak gini, ini SD kan ya, sekolah dasar. Jadi di sekolah kayak gini Nova biasanya kalau di sekolah, apalagi yang sekolah dasar itu biasanya efeknya dua, kalau bukan stres ya bahagia. Kalau Nova sendiri lebih dominan yang mana? Dua-duanya ada ya, tapi lebih kayaknya karena ini sekolahnya SD, jadi anak-anak masih ya usia SD ya, kayaknya lebih ke banyak bahagianya kan. Bahagia lihat mereka ketawa gitu kan, jadi ikut juga bahagia juga. Stres tuh pasti ada juga kan, namanya dunia kerja. Berarti dominannya lebih yang mana nih, stres apa bahagia? Bahagia kayaknya. Bahagia ya, makanya jadi awet ya. Nah, sebelumnya kamu juga salah satu guru di TPM. Ya, TPM itu Taman Pendidikan Masyarakat. Nah, itu sebenarnya dulu di situ Nova itu mendapat berbagai macam prestasi. Itu karena dulu sebagai TPM, sebagai salah satu guru di TPM, atau duluan dapat prestasi baru jadi guru di TPM? Itu kayak gimana ceritanya? Oke, baik. Kalau ditanya masalah yang di TPM itu, sebenarnya saya dulu di situ pertama kali TPM ini berdiri tahun 2011, saya adalah salah satu murid di situ. Jadi saya pertama kali bergabung di situ bukan jadi seperti sekarang ini ya, bukan yang posisinya sebagai pengajar atau pengelola, tapi sebagai murid. Jadi saya belajar di situ, saya membaca di perpustakaan TPM Tanyo itu di situ sebagai murid. Kemudian tahun berganti dan saya jadi diangkat jadi pengajar muda istilahnya ya, waktu itu di training jadi pengajar muda untuk mengajar adik-adik yang di bawah kami. Ketika itu saya kelas 2011 kelas berapa ya, lupa. Pokoknya masih sekolah ya, SMA ya, masih di kelas 1 SMA kalau nggak salah itu kan. Jadi sambil saya belajar juga di situ, saya mengajarkan adik-adik juga kayak mengajar membaca, kayak itu mengajar menulis, yang basic-basic kayak itu ya gitu kan. Kemudian alhamdulillah saya masih bertahan di situ, masih bergabung sama mereka, masih itu jadi diangkat jadi pengurusnya, dibantu-bantu ya di pengurus. Masih belum pengurus inti, cuma pengurus yang bantu-bantu masih kayak itu kan, karena masih dalam tahap belajar. Kemudian sampai saya udah belum kuliah masih di situ saya disuruh bantu untuk di perpustakaannya, karena
kakak-kakak di sana tuh, pengurus di sana melihat saya sering di bagian perpustakaannya ya, di bukunya, karena saya juga suka hobi membaca. Jadi dimintalah untuk bantu mengelola perpustakaan di situ. Itu saya belum kuliah di sarjana perpustakaan. Berarti di TPM tuh kamu masih statusnya siswa gitu ya. Jadi dapat seabrek prestasi itu kayak gimana? Kalau ditanya itu sebenarnya gimana ya? Karena mungkin prestasi itu saya dapatkan karena TPM-nya itu, perpustakaannya itu, karena maksudnya ada perpustakaan itu udah mulai ada nama, udah mulai dilirik oleh orang luar. Mungkin dari situ mereka melihat. Oleh orang luar itu maksudnya kayak gimana? Sama dari pemerintahnya mungkin kayak itu, dari ada juga beberapa yang memang yang luar negeri, ada juga hubungan kerjasama dulu yang dibangun oleh kakak-kakak pendiri dan juga pengurus TPM ini dulu. Jadi berarti donaturnya itu ada orang luar. Ya, gitu. Ada juga yang dari luar untuk donaturnya memang. Terus waktu Nova jadi pertukaran pelajar ke Malaysia, itu gimana ceritanya? Itu juga kerjasama antara TPM ini dengan pihak Jepang, NGO dari Jepang, dan juga ada organisasi di sini namanya Aceh Japan Community Art. Jadi ada dibuka pertukaran pemuda saat itu yang saya ikut seleksi itu pertukaran pemuda pelajar ke Malaysia, juga research tentang kebencanaan. Jadi alhamdulillah ketika ikut seleksi itu saya salah satu yang lolos juga, dan beberapa kawan-kawan juga yang dari Aceh dan juga mereka dari Jepang ikut bersama kami saat itu untuk melakukan research dan ya itu tadi pertukaran pemuda tadi. Enggak sekali ya. Bagus itu prestasinya, karena jadi mahasiswa, berarti status kamu udah mahasiswa kan saat itu? Udah jadi mahasiswa. Jadi salah satu mahasiswa yang berinovasi lah ya. Itu yang jadi panelis peer meeting, panelis learning meeting di Surabaya. Peer learning meeting di Surabaya. Itu saat itu diundang oleh Perpustakaan Nasional, karena kami 2019 Perpustakaan TPM Tanyo ini masuk ke dalam mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi mereka melihat kami aktif gitu untuk kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakatnya, kemudian kegiatan literasinya bersama anak-anak di desa. Dengan kami yang pengurus dan pengelola di situ sampai saat ini masih bersifat volunteer, sukarelawan. Jadi memang di sana betul-betul kami bukan digaji. Jadi kami dengan keinginan sendiri untuk berbagi dengan anak-anak di sana, dengan masyarakat di sana. Jadi Perpustakaan Nasional melihat itu dan mereka meminta kami untuk sharing istilahnya ya Kak ya. Sharing untuk pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Perpustakaan TPM Tanyo di Kampung Lambirah itu. Terus makanya dari situ kamu jadi Reading Ambassador of Aceh Foundation. Itu dari penghargaan dari Aceh Besar. Dari Aceh Besar. Ya, kalau yang dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang itu tadi, yang ya itu juga katanya itu penghargaan dari Bapak Bupati tahun 2021 kemarin tuh sebagai penggerak literasi, salah satu pemudi inovatif dalam bidang ini, dalam bidang literasi. Iya, berawal penggerak literasi itu berarti dari TPM itu tadi ya? Iya. Dari Taman Pendidikan Masyarakat. Itu sekarang kamu masih aktif di sana? Kan udah di sekolah nih. Ya, alhamdulillah masih, karena kan di sana pun biasanya jadwalnya lebih ke sorenya ya. Jadi kalau di sini pagi, sorenya di sana juga ada dibantu beberapa kawan-kawan juga. Nanti bukan hanya saya ya, maksudnya yang mengelola perpustakaannya, tapi juga ada beberapa kawan. Nanti kalau saya memang nggak bisa, nanti ada kawan lain yang ini. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih aktif di sana, dan posisi sekarang alhamdulillah dipercayakan sebagai pembina junior masih ya. Jadi kan ya kami kan di sana sistemnya estafet gitu kan, regenerasi. Jadi generasi saat ini untuk pemimpinnya bukan lagi saya sebenarnya. Saya
udah lewat masanya ya. Jadi pengurusnya ada berapa orang kalau di TPM? Kalau sekarang yang masih aktif ada sekitaran 6 lagi ya, karena beberapa yang yang kerja memang udah terikat sama sekali nggak bisa join lagi, ada yang udah berkeluarga dan juga ada yang udah melanjutkan pendidikan. Untuk peserta yang TPM yang belajar ke situ, itu umum anak-anak putus sekolah atau memang anak yang lagi sekolah mereka belajar ke situ? Terus buku-bukunya itu semua dari donatur? Anak-anaknya yang situ semuanya alhamdulillah masih sekolah ya, masih sekolah, dan itu mereka bukan hanya yang dari Gampung Ambirah aja, tapi dari beberapa gampung-gampung tetangga yang dekat-dekat di situ yang mau belajar dan juga mau ke perpustakaan. Karena kalau di mukim kami perpustakaan desa yang punya itu cuma 2 desa ya, setahu saya sampai saat ini 2 desa, Lambirah dan Lutu Dayakrung. Jadi kan mereka di kampung sendiri nggak punya pustaka nih, jadi mereka mau ke perpustakaan kami untuk membaca buku atau untuk ikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana. Itu berarti pengurusnya semua nggak ada bayaran? Nggak ada bayaran, memang relawan. Kok mau sih? Itulah mungkin kalau ditanya kenapa, kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi, pertama saya berpikir saya ingin bisa sedikit bermanfaat bagi masyarakat di sekitar, terutama di lingkungan tinggal saya gitu kan. Cuman kalau untuk membantu dari segi membantu orang lain dari segi finansial, saat ini saya belum sanggup ya, belum mampu gitu untuk itu. Jadi saya berpikir yang mungkin dengan waktu dan ilmu yang masih sedikit ini yang saya miliki ini bisa bermanfaat setidaknya sedikitlah untuk masyarakat yang ada di sekitar saya. Makanya saya mau sampai dan alhamdulillah bertahan sampai saat ini di TPM ini, ya itu untuk bisa sedikit apa yang bisa saya share, apa yang bisa saya bantu, itu membantu anak-anak dan juga masyarakat di kampung saya. Ada ide lain nggak yang terpikirkan sama Nova sama ini untuk membangun literasi yang lain gitu? Kalau ide sih sebenarnya ada dari kawan-kawan sesama pengurus juga ada ingin membuat, maksudnya lebih bagaimana cara kita untuk menarik perhatian anak-anak, apalagi saat ini kan, kalau dulu latar belakang didirikan TPM ini sebenarnya untuk mengalihkan kecanduan anak-anak di desa kami dan juga desa-desa tetangga dari kecanduan PlayStation. Itu masa PlayStation ya saat itu, tapi sekarang kan lebih tantangannya lebih besar lagi, karena sekarang udah masing-masing anak mau miskin mau kaya semua udah punya gadget, udah punya smartphone masing-masing di tangannya kan. Itu kan lebih suatu tantangan yang lebih besar lagi buat kita, maksudnya bagaimana kita mencoba membuat kegiatan di perpustakaan yang lebih menarik dari game online yang mereka punya ini gitu. Bagaimana cara mereka mau ikut bergabung di perpustakaan, ikut kegiatan-kegiatan yang tentunya lebih positif ya, lebih bermanfaat bagi mereka untuk kemudian harinya juga. Itu dengan Nova juga bukan dari keluarga yang kaya ya, jadi untuk buat literasi ini buku-buku yang ada di situ itu rata-rata dari mana? Oke, baik. Untuk bukunya sendiri ada kebanyakan sumbangan hibah juga kan, ada dari Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten, juga ada dari Perpustakaan Nasional setelah menjadi mitra Perpusnas. Kemarin banyak juga bantuan bukunya yang dikasih Perpusnas. Kemudian juga ada sumbangan-sumbangan dari perorangan gitu, pribadi. Juga ada dari pembelian, misalnya ada yang donatur mau kasih uangnya untuk membelikan buku gitu juga. Ini kan Nova sekarang udah dikenal sebagai salah satu perempuan yang yang penghargaan yang dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar itu, pemudi inovatif. Pemudi inovatif. Gimana sih lika-likunya untuk jadi pemudi yang inovatif yang udah kayak Nova raih sekarang? Ada nggak ejekan sebelumnya atau cacian yang diejek, nggak mungkin kamu bisa ini, nggak mungkin kamu bisa itu gitu. Kalau ditanya perjuangan mungkin ya namanya perjuangan ya, pasti ada ada hambatannya, ada ujiannya pasti. Untuk sampai saat ini saya seperti saat ini pun ini bukan hal yang mudah ya, banyak cobaan, banyak ujian yang saya lalui gitu. Dari pertama dulu
belum kuliah nih, pertama dulu mau tetap bertahan di TPM ini pun banyak sebenarnya bukan kayak mana ya, ejekan, misalnya orang memandang rendah dan memandang ngapain sih kamu mau di TPM itu, ngapain mau buang-buang waktu kamu, buang-buang masa muda kamu di situ. Sedangkan kalau kamu mau kerja kan sebenarnya lebih ini untuk membantu keluarga, karena untuk kondisi keluarga saya juga menengah ke bawah ya, maksudnya gitu. Ngapain buang-buang waktu ngurusin anak orang yang ada bukan adik sendiri, apalagi anak ya gitu kan, maksudnya ngapain sih buang-buang waktu, buang-buang tenaga kayak gitu. Kalau kamu cari kerja misalnya kan ada di situ, ada memang tempat wisata gitu kan, memang sebaya-sebaya saya udah ada kerja di situ gitu. Maksudnya saya nggak tanggapi gimana ya, nggak langsung patah semangat gitu, karena memang itu niat saya dari awal. Di situ saya memang ikhlas ingin mengabdi di situ, ingin berbagi di situ gitu. Kemudian ya saya lalui aja gitu, saya nggak hiraukan gitu, pokoknya yang hal-hal yang itu nggak mematahkan semangat saya. Sampai saya kuliah di jurusan perpustakaan pun masih ketika jumpa orang masih ada yang menganggap sebelah mata ya untuk jurusan ilmu perpustakaan gitu. Ngapain sih capek-capek buang-buang uang kuliah di jurusan perpustakaan hanya untuk mengatur buku, semua orang kan bisa kayak gitu. Maksudnya ya kalau untuk jurusan perpustakaan sebenarnya bukan di Aceh aja yang kurang paham, kayak tingkat nasional orang di Indonesia ini masih kurang tahu kalau sebenarnya ilmu perpustakaan itu ada jurusan khusus gitu. Jadi kirain yang bekerja di pusaka ini nggak harus kuliah di ilmu perpustakaan gitu. Jadi itu hal yang wajar kayak kalau belum tahu ya. Berarti dari Taman Pendidikan Masyarakat ini Nova akhirnya bisa lanjut S1, mendapatkan beasiswa yang sarjana fully funded tadi. Terus dari situ juga Nova jadi panelis peer learning meeting. Berarti berawal semua penghargaan yang Nova dapatin itu berawal dari Taman Pendidikan Masyarakat itu tadi. Betul ya. Sejauh ini banyak yang memang sudah saya rasakan manfaatnya ya. Mungkin kalau orang lihat dari luar, saya banyak ruginya di situ. Saya rugi waktu saya, kan masa muda itu biasanya kan digunakan untuk hal-hal yang senang-senang kayak gitu. Ngapain sih mikirin anak orang, mikirin masyarakat yang ada. Kita udah ngajarin anak orang di situ, udah kena caci maki segala macam itu kan, maksudnya kayak gitulah. Tapi mungkin orang lihat dari luar memang dari segi bentuk uang mungkin ya, memang saya nggak dapatkan di TPM Tanyo ini, nggak saya dapatkan dari segi uang. Tapi saya merasa saya mendapatkan lebih dari itu, lebih dari sekedar uang. Pengalaman di situ saya dapatkan, kemudian juga relasi teman, sampai salah satu yang paling besar di hidup saya itu saya bisa mewujudkan salah satu mimpi saya ya, menjadi sarjana. Karena mungkin dengan nggak ada beasiswa ini, nggak ada link dari TPM ini, saya nggak bisa melanjutkan kuliah karena melihat kondisi keluarga saya dan juga saya anak pertama, selaku anak pertama. Kemudian salah satu mimpi saya juga untuk terbang ke luar negeri, meskipun ya baru sampai Malaysia ya. Itu kan bisa naik pesawat gratis, kemudian diundang ke Jakarta, ke Surabaya oleh Perpustakaan Nasional, itu kan gratis. Itu impian saya dari dulu gitu, pas lihat pesawat gitu, ya Allah kapan ya bisa naik pesawat gratis kayak itu gitu kan. Itu yang saya dapatkan gara-gara itu tadi Taman Pendidikan Masyarakat Tanyo Perpustakaan itu. Kemudian juga yang kayak penghargaan, kalau dibilang maksudnya untuk mendapatkan penghargaan itu dari Bupati, memang nggak keren, nggak sekeren itu sih, maksudnya nggak wow gitu udah dapat nih. Cuman gimana ya, saya nggak mengharapkan memang penghargaan itu, saya nggak mengharapkan. Tapi ketika saya keluar dari kampung gitu, orang kenal saya, bukan kenal Rahmi, oh sosok dia itu berarti perpustakaan gitu, lebih ke membawa yang positif lah maksudnya gitu. Banyak hal lain yang Nova bawa gitu ya, nggak melulu iya, bukan hanya nama pribadi dan bukan karena perpustakaan, ilmu perpustakaan yang Nova ambil di jurusan bangku kuliah gitu ya. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di sana, di luar sana, para perempuan yang masih berjuang untuk mencapai impian? Ini kan impian Nova, punya impian
satu tapi malahan udah terjadi dua gitu kan, kayak udah bisa menyelesaikan pendidikan sarjananya, udah bisa ke luar negeri gitu. Itu berkat perjuangan Nova karena ikhlas tadi di Taman Pendidikan Masyarakat. Itu ada nggak saran-saran untuk teman-teman di luar sana biar tetap semangat gitu? Mungkin kalau sarannya tetap semangat ya. Memang setiap kita menjalani kehidupan ini pasti ada yang namanya orang-orang yang yang ingin mematahkan semangat lah kayak gitu ya. Maksudnya nggak usah dihiraukan itu, maksudnya nggak usah karena perkataan orang udahlah kayaknya nggak usah, udah berhenti aja kayak gitu. Maksudnya apapun impian kita itu kita harus tetap optimis, tetap kejarnya. Kemudian yang mungkin lebih ke apapun yang kita lakukan itu memang pertamanya mungkin berat gitu kan. Saya sendiri kayak itu untuk mengajar pertama karena bukan basicnya guru itu, untuk mengajar anak-anak pun pertama berat juga. Tapi sesuatu itu yang udah kita pilih di situ, termasuk juga jurusan ya. Pertama saya gitu juga. Tapi ketika kita udah memutuskan, udah memilih, ayolah kita jalani dengan ikhlas. Insya Allah pasti hasilnya akan indah gitu. Berarti teman-teman, sesuatu yang udah kita mulai untuk melakukannya, lakukanlah sampai selesai. Harus konsisten. Harus konsisten ya, itu ya. Ya teman-teman, untuk hari ini sekian dulu sharing kita tentang isu-isu perempuan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain biar banyak perempuan di luar sana yang bisa terinspirasi dan motivasi dari cerita-cerita yang kita sharing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.